Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runo Tanur LLB. Saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan dan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya, sehingga mengganggu kesejahteraan manusia dan hewan. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan, bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. Jenis pencemaran. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari pengguna alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti membakar sampah, menggunakan pestisida, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Yang kedua, ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, berwarna keruh sehingga tidak layak dikonsumsi, dan jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga membuat kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut terdapat dari tumpahan minyak, kebocoran limbah, dan pestisida yang digunakan secara berlebihan. Tingkat pencemaran. Menurut Badan Kesehatan Dunia, pencemaran yang terjadi di lingkungan terbagi menjadi 4 tingkatan. Di antara lain, yang pertama, tingkatan pertama. Pada tingkatan ini, pencemaran tidak menyebabkan kerugian. Yang kedua, tingkatan kedua. Pada tingkatan ini, pencemaran mulai mengganggu ekosistem dan menimbulkan iritasi pada manusia. Yang ketiga, tingkatan ketiga. Pada tingkatan ini, pencemaran mulai menimbulkan reaksi fatal pada tubuh dan penyakit kronis. Yang keempat, tingkatan keempat. Pada tingkatan ini, pencemaran sudah terlalu parah dan dapat menimbulkan kematian pada makhluk hidup karena kadar polutan yang sangat tinggi. Dan ini dia 5 cara mengatasi pencemaran lingkungan di sekitar. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengurangi kendaraan pribadi. Yang ketiga, menghemat listrik. Yang keempat, pengelolaan sampah. Dan yang kelima, mengurangi pupuk kimia. Itulah contoh pencemaran di Indonesia. Semoga kita dapat memperbaikinya. Sekian, saya Runo Tanwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.